Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, saya berdoa kepada Allah, siapapun yang menonton video ini, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan dalam setiap pekerjaan. Bagi yang belum menonton, ya saya harap menonton. Dan saya juga akan mendoakan pada saat sholat malam, subuh, kepada yang menonton video ini agar diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya Pilpres semakin mendekat. Yang namanya bully, saling jelek menjelekkan itu tak akan terhindarkan lagi. Tapi ingat, makar Allah lebih dari yang kita pikirkan. Orang banyak menyatakan kepada Anies intoleran, ya, tidak bersahabat dengan agama lain. Oh, itu salah besar. Nah, karena yang ada sama Anies di dalam ajaran agamanya sudah disampaikan kepada Anies Baswedan. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di dalam Islam tidak ada yang saling menjelekkan satu agama dengan agama yang lain. Kalau ada, itu oknum. Ajaran Islam tidak seperti itu. Apakah Anies intoleran? Bagaimana hubungan Anies dengan komunis Tionghoa? Bagaimana hubungan Anies dengan antar beragama? Salah satunya agama Katolik. Apa kata mereka? Apa kata pendeta-pendeta tentang Anies Baswedan? Ini hanya bisa ditanyakan kepada yang tinggal di Jakarta. Untuk lebih jelasnya, saksikan video ini. Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke? Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian, banyak kelompok agama, dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah, dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Jason Bolopapueng, mengapresiasi calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan yang telah menerbitkan izin 50 gereja di Jakarta. Kami berhutang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan karena apa yang beliau buat untuk kekristenan di DKI Jakarta selama tahun 2017 sampai 2022 yang baru lewat. Karena Tuhan memberkati Bapak Anies. Saya seorang tokoh agama. Tentu dari saya melihat dari sisi kerukunan antar umat beragama dan keberagaman, moderasi beragama. Kalau saya tidak salah, beliau mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Membuktikan selama kepemimpinan beliau Jakarta aman, damai, dan berkeadilan. Sebagai pemuda Kristen yang tinggal di Jakarta, saya Fritz Aloboy berterima kasih dan apresiasi kepada Pak Anies Baswedan, di mana ketika ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia mampu memberikan IMB kepada gereja-gereja yang tidak bisa mendapatkannya di masa gubernur-gubernur sebelumnya. Ada gereja yang 40, 50, bahkan 60 tahun tidak bisa mendapatkan IMB dan tidak pernah diberikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Pak Anies Baswedan mampu memberikannya.
Artinya Pak Anies sudah mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga ia telah menjaga toleransi umat beragama di DKI Jakarta. Yang berikut, ketika ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, kami beribadah dengan sebebas-bebasnya, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada hambatan-hambatan apapun yang mengganggu kami orang Kristen di DKI Jakarta. Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Anies Baswedan dari pemuda NTT yang tinggal di Jakarta, Fritz Alorboy. Pak Anies cocok jadi Presiden Republik Indonesia 2024. Baik, sudah sama-sama kita saksikan video yang barusan saja kita tonton. Apa yang terjadi? Mereka sangat aman, mereka sangat nyaman dengan Anies Baswedan yang lalu sebagai gubernur. Dan mereka juga yakin apabila Anies menjadi presiden, maka Indonesia ini aman dan nyaman. Ini luar biasa ini. Ya. Dari suku Tionghoa sudah jelas apa kata mereka. Mereka menginginkan Anies menjadi presiden Republik Indonesia agar Indonesia aman, tentram, raharja. Indonesia lebih baik ke depan, kemudian sesama agama saling menghormati. Itu sudah dibuktikan Anies Baswedan mengizinkan, mengeluarkan rekomendasi untuk didirikan gereja, kuil, vihara, dan lain sebagainya. Ini kegentlemanan Anies luar biasa. Siapa yang ngajarin? Agama Islam yang mendidik. Itu adalah agama Islam yang benar. Lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan tidak pernah saling mau menjelekkan. Itu agama yang benar. Kalau ada yang berbuat di luar itu yang tidak benar dalam hal penerapan agamanya. Jadi teman, sahabat, dimanapun berada ya, marilah kita saling menghormati satu agama dengan agama yang lain, satu suku dan suku yang lain. Kalau Anies Baswedan, saya sudah yakin Anies Baswedan adalah sahabat semua suku. Ini keren habis. Untuk itu, dimanapun kita berada, mari kita dukung yang namanya Anies Baswedan, karena beliau telah memberikan kontribusi yang terbaik dengan latar belakangnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Siapapun yang nonton video ini, marilah kita menjaga ketertiban, kita menjaga keamanan, dan saling menghormati pendapat. Jadi ada video yang saya tonton, beliau ikut kampanye paslon nomor 2, pakai baju kaos paslon nomor 2, begitu ditanya, siapa pilihanmu? Jawabnya nomor 1, Anies Baswedan. Itulah makar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar-komentarnya agar video ini lebih baik ke depan. Assalamualaikum.